Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan pada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah berikan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar sahibul haul almarhum Kiai Warta Supriyatna atau yang kita kenal Abah Ajang. Ya insyaallah mudah-mudahan sahibul qaul Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan manfaat untuk diri kita menjadi penyebab pahala yang besar untuk beliau sehingga beliau dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'am. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahum sukunun najatihi mana. labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, di hari yang sangat dimuliakan, di bulan yang sangat diagungkan, yang insyaallah mudah-mudahan segala hajat dunia maupun akhirat kita dikabul oleh Allah. Tidak keluar dari tempat ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, setiap apa yang dijadikan sesuatu lisan yang selalu menyebut nama Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, setiap yang beriman harus paham betul dengan yang gaib, beriman. Kita zikir ini harapannya pahala apa enggak? Pahala. Pahala bisa kelihatan apa enggak? Buat dosa pernah kelihatan dosanya?
nggak sadar aja ditanya. Zikir itu sesuatu yang akan sampainya kepada Allah dan kita terima, yang kita nggak tahu apa dan bagaimana penyebab dari zikir tersebut. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, setiap zikir, barang siapa yang menyebut nama Allah, yang mengagungkan nama Allah, yang tadinya hatinya keras akan dilunakan oleh Allah. Orang yang selalu mengingat Nabi, orang yang selalu basahi lisannya untuk Nabi, maka Nabi akan memperkenalkan dirinya kepada seluruh penghuni langit. Jadi hari ini tadi kita zikir nggak? Zikir nggak? Baca tahlil? Ada baca Qur'annya? Ada baca Qur'annya? Ada baca salawatnya? Maka setiap apa yang kita baca, harapannya ini akan menjadi penyebab pahala besar untuk diri kita, yang kita hadiahkan juga untuk almarhum sahibul haul. InsyaAllah apa yang kita baca di hari ini diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, sehingga diberikan hadiah terbesar oleh Allah untuk sahibul haul. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Hari ini kita masuk di mana dikatakan tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah adalah hari tarwiyah. Saya mau tanya, tadi puasa apa enggak? Batal. Ada yang puasa, ada yang enggak puasa banyak. Geblok. Kapan lagi Allah kasih kita panjang umur? Kita nggak tahu besok kita akan sampai kepada Allah lagi, atau kita masih beriman atau enggak, kita nggak tahu. Tapi di hari ini Allah masih kasih kesempatan kita punya iman. Besok hari Arafah, orang di mana-mana mereka sedang berbondong-bondong wukuf, berdoa, mengharapkan di Arafah tersebut dengan doa-doa yang mustajab. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Pengen haji nggak? Pengen haji nggak? Duitnya ya PA. Baca surat Ibrahim dong. Banyakin tuh baca surat Ibrahim. Bib, saya udah 40 kali balik. Baca surat belum? Baca surat Waqiah. Itu adalah sesuatu yang akan membuka rezeki kita. Salat duhanya jangan ditinggalin. Baca surat Ibrahim, Waqiah, habis itu baca surat lagi Al-Muluk. Bib, saya sudah baca berkali-kali nggak berangkat Habib. Susah banget Habib. Ya, kita sadar diri aja, mungkin dosanya banyak, mungkin kita atau enggak. Nih mic nyolot. Oi mic. Oi, ini mic putus-putus, gua berhenti pakai doa. Kalau mic putus kita doa ya. Selesai ya. Tadi kan udah dapatkan, udah zikir, udah kan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, besok hari Arafah, Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, Pak, barang siapa yang puasa di hari Arafah, insya Allah akan mendapatkan pahala sebagaimana dia bersedekah untanya 2000, kudanya 2000 untuk jihad fisabilillah. Setelah itu apa? Ada lagi hadis yang menyatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Arafah, di hari Arafah, bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan pahala 2 tahun banyak. 2 tahun, tahun yang lalu masa kita diampuni, tahun yang akan datang pahalanya masih diberikan untuk kita. Enak gak tuh? Enak gak tuh? Nabi mah baik sama kita.
Nabi sama umat mah sayang banget. Karena kenapa? Tahu umatnya itu malas ibadah. Karena tahu umatnya geblek. Sholat subuh jam 7. Jangan ketawa, mikir PA. Udah dibilangin laki-laki sholatnya di masjid, subuh di masjid, lu di rumah. Kata Imam Syafi'i, bu tidur. Kata Imam Syafi'i, bu, barang siapa laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Jadi besok kalau bapak mau berangkat kerja, sholat subuhnya di rumah suruh ganti pakai daster. Ya bu ya. Coba kita lihat Sahibul Haul. Sekarang beliau sudah tenang. Beliau sudah bersama orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Apa yang beliau sampaikan kepadanya semasa hidup kepada kita ini semua dapat kepada kita. Dan saat apa yang kita jalankan di hari ini beliau tinggal raih pahalanya. Nah, bagaimana hubungan kita kepada Allah? Apa yang kita saat keluar dari dunia ini, apa yang kita akan berikan kepada anak cucu kita? Apa yang kita sampaikan kepada orang lain sehingga ilmu itu manfaat, sehingga ilmu itu dapat membawa kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu contoh. Beliau almarhum telah memberikan satu contoh kepada setiap manusia. Beliau sudah memberikan satu tempat seperti ini, dibangunkan pondok pesantren, dibangunkan masjid, dibangunkan setiap sarana pendidikan. Saat beliau kembali kepada Allah, tinggal siapa yang terdidik, semuanya akan mendapatkan pahala untuk beliau. Ini adalah satu manfaat mata rantai pahala yang tidak akan pernah terputus sampai yaumil qiyamah. Nah, sekarang kita udah dikasih waktu, ada tarwiyah, ada arafah, manfaatin zikir. Bib, saya perempuan lagi dalam keadaan haid, saya harus baca apa bib? Saya kan nggak bisa baca salawat Ibrahimiyah. Hafal nggak? Hah? Enggak sholat berarti lu. Hafal nggak? Gimana? Atahiyatul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama salaita ala wa ala ali wa barik ala wa ala ali kama ala Sayyidina wa ala ali fil alamina. Itu dibaca sebanyak berapa? 1000 kali. Bib yang head bacanya segitu, iya perbanyak bacanya. Bib nggak bisa 100, udah mau dapat pahala banyak pakai nawar lagi dah. Ini umat Nabi kan kelewatan, udah dikasihnya bagus, dikasih tempat yang baik, pikirannya ringan, kitanya apal, susah banget ngapalin. Bib, besok kita amalannya baca apa lagi? Yang besok berpuasa, yang besok berzikir baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibacanya berapa kali? Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000. Minimalnya 100, maksimalnya 1000 dibaca. Jangan sampai enggak, Pak, sambil bawa motor bisa nggak tuh kita baca? Bisa. Lagi bikin kopi, ibu bisa nggak? Nggak puasa lu berarti. Puasa dong. Lagi masak, bisa nggak? Bisa. Lagi nyapu, bisa. Habis itu baca apa lagi? Baca kulhu, suratul ikhlas sebanyak berapa? 1000 kali. Paling ini berapa? 51 kali. Berat banget. Mau masuk surga nggak? Mau pahalanya dibanyakin nggak sama Allah? Ikutin apa kata Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Nabi ini ngasih bonus sama kita udah banyak banget. Ngasih bonusnya banyak.
Mau syafaat, apa kata Nabi? Barang siapa umatku yang berziarah ke Madinah semasa aku masih ada atau telah tiada, dia ziarah ke Madinah, orang tersebut akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Amin. Mau ziarah enggak? Mau ziarah ke makam Nabi mau? Iya. Yang terbuka duit. Ada lagi kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa setelah azan, hafal enggak? Hafal enggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dosa lu. Hafal enggak? Yang keras semuanya sampai akhir. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil wa badu maqamal mahmudan alladhi wa'adta rabbi ghfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Itu dibaca, jangan sampai enggak. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah adzan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Nabi ini sayangnya udah kelewatan sama kita, bukan main. Apa-apa yang dikasih diberikan oleh umat semuanya manfaat buat kita dunia akhirat. Sahibul Haul, saya baru dengar tadi dari Kiai, beliau mengatakan Sahibul Haul ini orangnya paling pandai silaturahmi, dijaga bib silaturahmi. Beliau ini setiap maulid datang ke Banten, beliau ini selalu ziarah, ini menjalin silaturahmi yang baik. Beliau mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang pandai bersilaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umurnya. Habib, beliau nggak sampai panjang umurnya. Banyak ulama menyatakan apa yang dikatakan panjang umur di sini, walaupun umurnya tidak terlihat lama, tidak sampai 60, tidak sampai 70, tidak sampai 80, namun beliau ini sudah kembali kepada Allah. Umurnya baru 40, baru 50 sudah kembali kepada Allah. Apa kata ulama tersebut? Yang dikatakan panjang umurnya, apa yang beliau lakukan semasa hidupnya terhitung pahalanya lebih dari umurnya, panjang umurnya. Tuh coba kita lihat. Yang kedua, Allah akan membukakan pintu rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal. Orang yang pandai silaturahmi. Nggak percaya, besok habis sholat subuh datang ke rumah tetangga, kopi-kopi aja sih keluar. Maaf Bib, kan lagi puasa. Oh iya, ngobrol aja. Ntar ada tuh, sore kemana? Nggak kemana-mana, temenin saya yuk. Kemana? Bawa kambing sama bawa sapi, lumayan kan 200.000. Rezeki nggak tuh? Orang yang pandai silaturahmi rezekinya dibuka sama Allah. Yang ketiga apa? Orang yang pandai silaturahmi matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Matinya saat kita kembali kepada Allah dengan membawa iman ke hadapan Allah. Amin. Kita bagaimana nih? Kadang iman kita kadang naik, kadang turun. Kadang nggak naik, kadang nggak turun-turun. Kapan iman kita naik? Motor mau ditarik leasing, iman naik. Kontrakan udah mau habis, duit mulai lagi tuh sholat lama banget. Apalagi istri, lihat katanya suami ada kawin lagi, sujud jidat sampai pindah ke belakang, khusyuk banget sholat sampai nangis-nangis. Ini iman lagi naik. Tapi kalau saat dunianya lagi dalam keadaan senang, Allah lupa, semuanya lupa, imannya diturunin sama Allah. Na'udzubillah. Habib, saya mah buat apa ibadah? Duit aing loba,
nggak pakai ibadah juga duit saya banyak. Iya udah, siap-siap aja, itu namanya istidraj. Orangnya nggak ibadah tapi rezekinya melimpah ruah, nggak sujud tapi Allah kasih semuanya. Ingat, bukan kita yang nggak mau ibadah, tapi Allah yang nggak izinin kita tuh sujud kepadanya. Na'udzubillahi min. Coba kalau kita nggak sujud sama Allah, na'udzubillah. Ini kadang manusia ini ngerasa pintar, Allah aja suka diakalin. Percaya nggak? Percaya nggak? Allah diakalin, percaya apa enggak? Bib, bagaimana ceritanya Allah diakalin? Iya, kadang kita sholat, pikiran kemana, hati kemana, karena ada tujuannya. Bib, kita mau cari sholat khusyuk bagaimana? Susah betul Bib kita sholat khusyuk. Ya wajar, orang kita manusia. Kadang Allahu Akbar, kunci motor di mulut motor kita ingat, kompor belum dimatiin kita ingat, semuanya kita ingat. Kalau dalam keadaan sholat, minimal pikiran sama hati itu ikut dalam sholat. Bagaimana caranya tahu kalau Allah sedang memandang kita, dan yakini seandainya ini sholat terakhir di dalam umur kita, apa yang kita bakal lakukan? Ini bulan-bulan baik, hari besok hari baik, maka manfaatkan kebaikannya untuk diri kita. Agar apa? Agar Allah menyelamatkan kita dunia sampai akhir. Bib, ini kan zamannya udah zaman fitnah. Emang Bib, saya lagi banyak fitnahan buat diri saya. Jangankan kita manusia, Nabi aja difitnah. Betul nggak? Nabi dibilang tukang sihir, betul? Nabi dibilang apa lagi? Orang gila. Ada nggak yang begitu? Itu jadi zaman Nabi. Ini banyak omongan-omongan begitu udah banyak. Nabi nggak punya keturunan. Di hadapan Nabi, udah yang marah siapa? Nabi marah enggak, tapi Allah yang marah. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Ini agak lihat yang marah siapa? Allah. Saat Nabi dikata gila, saat Nabi dikata tukang sihir, Nabi mah diam, nggak jawab apa-apa. Nabi difitnah, ya. Jangankan Nabi, Allah aja difitnah. Bagaimana Nabi Allah difitnah? Allah aja masih dibilang punya anak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tuh dia anak Tuhan. Apalagi kita manusia fitnahan mah loba. Gak mau ada fitnahan, nggak mau. Mau nggak? Nggak ada fitnahan mau. Payah. Mati. Fitnahan itu adalah ujian bagi siapa? Orang yang ibadah. Tapi kalau orang yang nggak ibadah, siap-siap itu azab dari Allah. Bib, kok bisa azab di dunia kita dapat, di akhirat kita juga bisa dapat? Bagaimana jika kita jauh dari Allah? Nabi ngajarin kita udah sempurna apa belum? Sempurna apa belum? Saya mau tanya, di dalam kehidupan kita ada rumah tangga, betul? Rumah tangga diajarin nggak sama Rasulullah? Sosialisasi antara tetangga dengan tetangga ada nggak ilmunya? Ada. Anak dengan orang tua ada ilmunya? Cari yang nggak ada ilmunya di dunia, semuanya ada. Siapa yang kasih? Nabi Muhammad SAW. Mau sehat, ikutin Nabi. Minum pakai tangan kanan. Tadi saya masih ngelihat ada yang minum pakai tangan kiri. Mudah-mudahan tangan kirinya nggak bisa diangkat lagi. Amin. Minum pakai tangan kanan, percuma kita duduk pakai minum tangan kiri juga percuma. Ini kalau boleh dibilang ginjalnya tuh nggak bakal terbuka, nggak bakal kerendam. Kenapa? Karena tangan kiri ini nggak ngefungsiin dua ginjal ini untuk kebuka. Tangan kanan ini yang bisa memanfaatkan dua ginjal ini terbuka. Masuk kamar mandi kaki kanan, kaki apa? Kaki kiri, jangan pernah dua-duanya. Itu lompat namanya. Masuk masjid kaki, lepas sendal kaki. Itu emang dasar perempuan Pak, nggak punya prinsip Pak. Yang sebelah sono kanan, yang sebelah sini kiri. Saya mau tanya sama Bapak dulu Pak, pakai sendal kaki apa? Hah? Dua-duanya gimana ceritanya tuh? Kanan kiri Pak.
bukanya kaki kiri, masuk kaki kanan, keluar. Manfaatin itu sunnah. Sesuatu yang sunnah sudah pasti akan dihitung pahala, itu akan ditempelkan buat kita. Jalanin yang sunnahnya, yang wajibnya jalanin. Bib, kita sholat bib, kira-kira sholat kita diterima apa enggak ya? Urusan diterima apa enggak itu urusan Allah. Urusan kita apa? Ibadah kepada Allah. Tapi saya hakul yakin, bib, gimana bib, orang kita sholat nggak pernah khusyuk, gimana kita mau diibadah, gimana kita mau diterima sholat kita? Alhamdulillah di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam sholat wajib nggak ada sunnah Nabi, saya hakul yakin nggak bakal sholat kita diterima. Kenapa? Nabi ini sayang sama umat, ada sunnah-sunnah yang diberikan agar apa? Pahala sholatnya akan terhitung di hadapan Allah. Ada orang di sini yang umurnya 1000 tahun ada? Ada? Coba tunjuk tangan ada? Bib, nggak ada bib, saya umurnya masih segini-gini aja. Hati-hati, yang umur 60 ada nggak? Mana? Coba tunjuk tangan yang umur 60. Oh, 3 tahun lagi. Habib nyumpain lah kagak. Nabi meninggal umur berapa? 63. Kata Nabi apa? Umur umatku nggak jauh-jauh dariku, antara 60 sampai 70. Yang 63 ada nggak? Nah, tinggal dicabut sikringnya. Ibadah jangan ditinggal. Di sekarang mal, ya Allah, yang laki-laki bukan main, bapak-bapak udah ubanan, masih pakai celana jean, robek-robek. Yang ibu, nenek-nenek pakai legging. Bu, seneng diduduk di pengajian, seneng. Kenapa? Habib PA lu. Pak, Bapak seneng nggak duduk di majelis? Apa yang bikin seneng? Tuh baru laki-laki. Habib. Lihat Habib. Lu lihat aja tuh di YouTube. Udah follow TikTok gua belum? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, orang yang ngaji begini nih, tanpa kita sadari ribuan malaikat Allah turunin beristighfar kepada Allah agar semua dosa kita diampunin sama Allah. Ya ada yang niatnya apa aja lah, niatnya yang datang ke sini semuanya terhitung nilai pahala yang besar di hadapan Allah. Allah pernah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apa yang dilakukan oleh hambaku di dalam majlis tersebut? Mereka sedang meminta kepadamu, ya Allah, apa yang dia minta? Dia nggak mau masuk neraka, ya Allah, jauhkan dia, jangan dimasukkan dia ke dalam neraka. Emang dia tahu bagaimana nerakaku? Enggak, ya Allah. Bagaimana dia tahu? Dia nggak akan pernah lepas daripada duduknya di majlis ta'lim. Lalu apalagi yang dia minta? Dia meminta untuk masuk ke dalam surgamu. Emang dia pernah lihat surgaku? Belum, ya Allah. Bagaimana seandainya dia lihat surgaku? Ya Allah, sesungguhnya semasa hidupnya dia akan berikan duduk terus di dalam majlis ilmu. Coba kita lihatin semua apa yang kata Allah. Lalu apa? Mereka ada yang diminta untuk mengapusi dosa-dosanya. Lalu Allah mengatakan, aku kabulkan mereka dan mereka aku ampuni segala dosa-dosanya. Malaikat jawab lagi, ya Allah, tapi ada yang datang cuma mau nagih utang. Ini bagaimana kalau datangnya ngobrol? Apa kata Allah? Sama dalam hitungan mereka yang aku ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Tuh lihat. Ngapa sih lo neng lu? Ya Allah, gue lagi di sini, lo liatnya di situ. PA. Ini emang perempuan Pak. Saya maaf Pak. Perempuan itu apa-apa kan yang dilihat dengan mata ya Pak ya. Apalagi kalau ngelihat duit. Perempuan kalau ngelihat duit lah, laki mah kagak bakal diliatin. Duit aja, duit. Laki perempuan itu wiritannya duit Pak. Betul Bu. Nauzubillah min dzalik. Perempuan di sini pada jujur-jujur banget ya Pak ya. Tanpa duit lemes, Bib. Pak. Bapak dengar baik-baik nih Pak ya. Ini saya tanya sama Ibu, ini rekam buat Bapak. Bu. Ya. Sayang sama Bapak. Sayang. Kapan terakhir sayang? Diam aja Pak, diam. Tenang, gue belain lu, tenang. Berakhir lah. Kapan terakhir bilang sayang sama Bapak?
Hah? Kemarin habis dikasih duit pasti. Bapak sayang sama ibu, Pak? Cinta? Lemes banget lu. Kayaknya tekanan banget itu, tekanan. Tekanan batin. Ibu cinta sama bapak, bapak cinta sama ibu. Kecil, Pak. Cintanya makhluk mah kecil. Bapak bilang cinta, ibu bilang cinta, ada batasan cintanya kita. Mau sampai mana? Nggak bakal jauh-jauh, Bib. Saya mah pengen sama suami saya masuk ke dalam surga bareng-bareng. Saya mau tanya, Bapak mau masuk surga bareng sama istri, mau? Tuh kan mikir kan? Ogah Bib, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat katanya. Hum wa azwajuhum fi dhilalil alal araiki mut lahum fiha fakihatu wa lahum mayat salamun. Mau masuk sama-sama soleh soleha, ada ilmunya di dalam rumah tangga, minimal ada pahala di dalamnya kalau kita ngikutin apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah perempuan sekarang mah kagak, Pak, sama laki mah galak-galak banget, Pak. Bis makan anak singa kali dia. Sama suami kalau ngomong melotot. Sensor, Bib. Ada begitu, ada colok matanya. Bu, Gara-gara duit. ngomong lembut dong sama bapak. Panggilannya saya Beb, Sweetie, Lovely. Bapak dipanggil ibu apa, Pak? Apa sih ya? Hah? Dipanggil apa? Bapak Sia. Bu, Mas ya. Bapak manggil ibu siapa? Ya. Mas Sia. Dua-duanya geblek. Mesra dong. Pak, Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa? Tuh yang pipinya kemerah-merahan, nyanjung Rasulullah sama istrinya. Ya ini gimana mau dipanggil Humairah, Bib? Orang istri saya hitam legem. Ya minimal lo panggil manis, PA. Manis. Udah hitam dipanggil Tem, bikin kopi dong, Tem. Panggil manis, dia senang. Sweetie kan bisa. Jangan lo panggil Blacky. Ya lu. Jangan. Panggilan itu bisa membawa keharmonisan di dalam rumah tangga. Bapak sia, mak sia, gak ada enak-enaknya lu. Bu, woi, tadi katanya sayang sama bapak. Senyum gak tiap hari? Bener, Pak? Senyum tiap hari? Enggak. Bohong lu. Kalau ada duit, Bib. Kalau ada duit, begitu gini lu, tukar tambah. Pak, saya punya kisah Nabi Ibrahim nih, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau sedang silaturahmi ke rumah Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Beliau sudah sampai di rumah Nabi Ismail, dia ketok pintunya. Assalamualaikum ya ahlul bait. Waalaikumsalam. Yang nyaut perempuan, Pak, di dalam rumah Nabi Ismail. Dia tanya, man huwa? Ana Ibrahim. Bagaimana Ismail ada di dalam rumah? Nggak ada. Ismail kemana? Oh, lagi ibadah. Bagaimana keadaan Ibrahim? Bagaimana keadaan Ismail kepadamu? Ismail mah payah, kata istrinya. Ibadah mulu, duit ayah. Nggak pernah pulang bawa duit. Cuman isinya ibadah. Oh, tolong sampaikan sama Ismail, Ibrahim titip salam. Apa salamnya? Tolong sampaikan Ismail bahwasanya suruh ganti kusen pintu depan. Pahamin ya, Pak? Suruh ganti kusen. Begitu nggak lama Nabi Ismail pulang. Begitu Nabi Ismail pulang, ini istri bilang, wahai Ismail, ini ada tadi tamu namanya Ibrahim. Oh ya, apa yang
dia titip salam kepadamu. Ada wasiat, ada, suruh ganti kusen pintu depan. Apa jawaban Nabi Ismail? Wahai istriku, hari ini juga aku talak engkau, aku ceraikan, katanya. Sieun aing. Istri yang gimana? Yang ngomel mulu, yang sering ngejelekin suami di hadapan orang, yang sering ceritain tentang suami, yang ngebongkar aib suami. Kalau ada yang begitu, sampein Pak. Kalau siap mulut gak ada berhentinya, saya ganti kusen pintu depan. Perempuan sekarang mah berani-berani banget sama laki. Laki sekarang laki-laki soleha, perempuan-perempuan soleh. Kenapa? Rata-rata, Bib, saya bukannya nggak berani, emang pengecut. Pak, saya minta maaf, yang namanya imam di dalam rumah tangga, atur rumah tangga yang baik dong. Jangan cuma diajak ngobrol cuma masalah duit. Cekek. Pak, Bu, ngobrol itu rumah tangga wajib, Bu. Ngobrol, tapi jangan di dalam kamar. Oi, karena di kamar bukan tempat ngobrol. Tempat apa, Pak? Sare, sodon aja. Ibu parah bener. Indah hoi. Lakinya siapa sih, Bu? Mana bapaknya, mana? Ya Allah, ya tadi. Bu, ngobrol ya. Tugasnya seorang laki jaga perasaan wanita. Ya, karena laki-laki adalah pengayom, pembimbing, pemberi ketenangan, penjaga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan, bodyguardnya perempuan. Bukan berarti perempuan dikawinin buat digebukin, Pak. Bukan berarti perempuan dikawinin untuk dicarikan bapak. Kalau ngomong teriak-teriak nggak boleh. Yang akhlak, yang adab. Ada satu seseorang, Pak. Bapak, saya mau tanya, Bapak sabar ngadepin istri nggak? Sabar. Yakin? Istri sabar nggak ngadepin Bapak? Gak bakal, Pak. Istri ngadepin Bapak nggak bakal sabar. Kalau dia sabar, Pak, jadi Rabi'atul Adawiyah, Pak. Jadi waliyah, Pak. Jadi istri yang soleha, kunci surganya dia punya. Sekarang sampai sekarang kan ibu cuma ada surga di bawah telapak kaki. Betul nggak? Emang bisa masuk surga lewat kaki lu sendiri? Gak bisa. Yang namanya istri jaga perasaan suami jaga perasaan istri. Ini ibadah. Bukan berarti orang rumah tangga setelah saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut bayar tunai, cuman sekadar urusan biologis. Bukan. Ada tanggung jawab satu sama lain. Didik, Pak, istri untuk sampai ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena imam di dalam rumah tangga adalah seseorang yang akan bertanggung jawab kelak nanti di yaumil qiyamah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajak sholat, Pak, males, udah diajak sholat nggak mau, keluarin dari kamar, suruh tidur di luar kamar. Jangan bapak yang tidur di luar kamar, itu istri tidur luar kamar. Bib, nggak tega, mau kapok nggak istri? Keluarin. Bib, masih nggak mau juga, pukul. Balik, Bib. Pukul, diem dulu lu. Pukul, tapi jangan sampai bebekas. Telapak tangannya pukulnya pukul sayang, bukan pukul kekerasan. Pukul dengan yang baik, pukulnya yang baik, tapi nggak bebekas. Muka, perut nggak boleh, dada nggak boleh, paha boleh, tapi jangan pernah sampai berbekas. Pukul. Nggak mau juga, Bib, pulangin ke rumah orang tuanya. Bilang sama orang tuanya, Bapak, saya kembalikan anak Bapak, saya kembalikan anak Ibu, sama saya diatur untuk ibadah susah. Dapat beberapa lama dia kembali lagi, lihat masih belum ibadah, mau talak terserah. Ini syariat. Kalau perempuan nggak bakal melihat kita sholat, istri suami saya nggak sholat, Bib, suami saya nggak ibadah, Bib, bukan masalah itu saya gugat dia, bukan, Bib. Karena apa?
Perempuan kalau udah gugat laki-laki biasanya ekonomi, Pak. Maafin yang hubungan rumah tangga kita udah nggak bakal baik. Kenapa? Karena keuangan sudah mulai menipis. Kalau yang namanya seorang laki-laki ke ibu luar biasa, istri itu harus diayomin, disayangin. Bapak tugasnya nyari rezeki, tugasnya ibu apa? Ngabisin rezeki emang. Belanja. Emang begitu, Pak. Kita yang capek ngabisin duit siapa? Itu ngaku loh. Karena perempuan sekarang doyannya duit, Pak, nggak doyan cinta. Ini buat anak muda, banyak anak mudanya. Anak muda, anak muda, kerja ya, banyakin duitnya. Karena percuma lu ganteng nggak punya duit, nggak bakalan ada yang mau. Betul nggak? Betul. Matre lu. Perempuan di sini matre nggak sih? Oi, matre enggak? Yang belakang? Enggak. Kalau ada yang bilang enggak berarti gangguan jiwa. Karena perempuan sekarang mah ada duit ade, nggak ada duit ade. Tuh Pak, tuh keluar dari mulutnya langsung. Bu, mau rumah tangga aman, sholat duha, rezeki melimpah ruah. Dulu giliran begitu aminnya susah amat lu. Kalau kita berdua-dua ibadah sama-sama aman, Bu, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau seandainya ibunya udah enak sendirian, bapak enak sendirian, rumah tangga nggak bakal enak, Pak. Tugasnya bapak apa? Jagain perasaan. Kenapa? Karena perasaan perempuan itu 9, akalnya cuma 1. Kalau laki-laki punya akal 9, Pak. Perempuan akalnya berapa? Kita punya perasaannya 1. Karena banyaknya laki-laki itu banyak ngakalin istri. Betul nggak? Diam. Betul nggak, Pak? Iya, kenapa? Karena istri itu akalnya nggak bakal nyampe sama kayak akal kita. Kenapa? Buktinya jaga perasaannya. Coba kalau nggak percaya, Bapak ngopi nih, Bapak ngopi nih, Bapak tinggal sebentar tuh. Begitu balik lagi, nih kopi udah pindah nih, Pak. Entah ditanya nih, ini kopi kemana? Perasaan di sini tadi. Itu jawabannya, perasaan. Yang kamu ngeliat nggak sendal yang di sini? Aku lihat sih kemarin, perasaan di sini. Ya. Perasaan lagi jawabannya. Karena apa-apa yang dipikirin sama perempuan tuh perasaan yang nggak pakai akal. Kenapa? Seakan-akan memang perasaan itu harus dijaga, Pak. Sampai ulama mengatakan perasaan perempuan itu diibaratkan cermin. Lo tahu cermin? Punya kaca? Punya? Sering dilap nggak? Enggak. Laki mang males lu. Bu, punya cermin? Sering dielseka? Sering dilap? Masih bagus nggak? Sampai sekarang sempurna nggak? Coba kalau nggak dielap, jelek, debunya nempel, gak kita ngelihat sempurna. Kenapa? Begitupun perasaan perempuan, Bapak harus jaga, Bapak kasihin, Bapak sayangin. Kenapa? Biar terus terjaga dan cerminan akan menjadi istri yang solehah, sehingga perasaannya baik kepada seorang suami. Coba kalau seandainya kita tahu nih cermin kita beli bagus apa enggak? Kalau di cermin jatuh, hancur nggak? Bisa nggak kembali sempurna? Gak bakal. Begitu juga perasaan perempuan, Pak. Kalau dia disakitin, insya Allah istri pasti akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang, Pak. Itu perempuan. Survei membuktikan, Pak. Kenapa perempuan perasaannya diibaratkan cermin? Karena memang perempuan doyan ngaca, Pak. Bangun tidur, masuk kamar mandi. Di kamar mandi saya nggak punya kaca, di kolam jadi. Keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudung, keluar kamar, lagi sarapan, ngaca di mana itu? Meja begini nih Pak, kacanya burak jelek, masih ngaca Pak perempuan tuh. Keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor ketemu lampu merah, nengok sebelah kanan ada mobil,
Tuh lihat perempuan hidupnya nggak jauh dari ngaca. Tahu spion Pak? Tahu spion kan? Setiap motor ada spion nggak? Emang ada perempuan yang nengok spion? Kemana tuh spion? Ditekuk Pak ke mukanya. Makanya Nabi nggak salah Pak, sampai ngasih tahu kita nih, para laki-laki jangan pernah berjalan di belakang wanita. Kenapa? Belum bakal kesiksa. Setan gelendotan, iblis menggelendotan. Coba nggak percaya, lihat aja. Motor kalau udah dinaikin perempuan, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Betul tak? Kenapa? Spionnya dia nggak lihat ke belakang. Kemana? Oh, mukanya saya bingung. Apa takut hidungnya hilang? Tapi saya punya satu kesimpulan Pak. Kenapa perempuan itu nggak pernah mau nengok spion yang kita diharapin untuk nengok ke belakang? Ternyata perempuan Pak nggak pernah mau ngelihat masa lalu, yang dicari adalah masa depannya Pak. Bapak adalah masa depannya, Bapak masa depan dunia, Bapak masa depan akhirat. Tugasnya seorang suami bawa seret seorang istri semua sampai ke dalam surganya Allah. Didik mereka, bawa mereka sampai ke dalam surga. Pak, maaf, kita seorang laki-laki dinafkahin seorang istri ini. Begitu kita nikahin, ini istri nggak kita ngempanin dari bayi sampai gini hari. Gak, tapi begitu ini anak sudah akil balik, beliau sudah boleh untuk menikah, diserahin ke bapak. Kenapa? Karena orang tuanya yakin seorang suami akan dapat membimbing seorang istri sampai ke dalam surga. Itu tugasnya kita, Bib. Saya punya istri galak, Bib. Sabar. Bu, ibu mau jadi ahli surga nggak? Mau jadi bidadari surga? Ngimpi. Bu, tahu Fir'aun? Tetangga lu emang? Dongengnya. Pernah tahu Fir'aun? Pernah. Pernah dengar kisahnya? Pernah? Punya istri siapa namanya? Hah? Asia. Jadi bidadari surganya Allah, penghuni surganya Allah. Buah apa? Kesabaran. Bapak sering ngomel nggak? Enggak. Nggak pernah emosi? Enggak. Malaikat berarti. Bu, kita punya suami kan nggak kayak Fir'aun, galak banget. Kenapa ibu nggak pernah sanggup sabar gitu buat suami? Sabar ngadepin suami itu, sabar. Bib, saya dari awal melek mata suami saya udah marah-marah mulu, Bib. Melek mata emosian, baru melek mata teriak lagi, kopi mana kopi? Sabar. Bikinin kopi ini loh ya, kopinya pagi-pagi udah ngamuk aja ya. Mau jalan kerja siapin bajunya. Bloken. Begitu saya keluar tuh lihat tuh, saya bloken aja tuh lihat. Begitu selesai mau jalan kerja cium tangannya, lama lu gue telat. Sabar. Apa? Sabar. Begitu selesai jalan, begitu sore balik lagi hujan gede, naik motor masuk sampai ke ruang tamu, sampai masuk nih, jangan diomelin. Ambil kain pel sambil pel, tanya ya di luar emang hujan, mata lo buta apa? Sabar, 20 tahun ke atas. jangan marah-marah. Selesai ngepel, angetin tuh masakan, angetin masakan. Bapak begitu keluar selesainya lihat meja cuman ada tempe selembar bekas siang, mana lemes banget tuh tempe. Gebrak meja lagi, mana makannya? Ada di jokas ya duit. Bawain sop tuh panas-panas. Merah duit enggak. Ini loh yang yuk kita makan sama-sama yuk. Piringnya dibukain, lauknya disendokin. Ini perempuan sekarang Pak, mana ada yang layanin suami begitu? Ada nggak? Ada nggak Pak? Wah. Perempuan, saya mau tanya, tadi masak nggak? Tadi masak nggak? Saya
Saya mau tanya sama bapak, semalam tadi kan masak, semalam ditanya nggak yang besok mau makan apa? Ditanya nggak? Boga otak. Tanya masaknya buat siapa? Boga duit, Bib. Lain boga duit. Ini tolong istri yang di depan saya ini tolong dimusnahkan. Tanya yang besok mau masakin apa. Ini kadang istri sekarang udah tahu kita suami nggak doyan, bikinnya banyak biar awet alasannya. Bu, kudu ngadepin suami temperamen, sabar, bawain sop panas-panas, ini loh yang makannya udah selesai disendokin, deketin, biar suami yang nyuap duluan. Ini mah kagak, yang ke pasar siapa? Yang masak? Yang makan? Emang lu begitu Pak, istri Pak emang begitu dah. Kita mah cuma ngasih duit aja, makan mah kita dicuekin kita. Begitu suami lewat sambil angkat kaki, Pak sini daharnya. Parah banget tuh istri begitu mah. Orang lagi diomelin lu mah pada ketawa, teboga otak. Udah selesai itu makan, bawa pikiran kotornya, bawa masukin ke dapur, bikinin kopi. Biasanya suami kan kalau habis makan ngapain? Bikinin kopi, taruh kopinya, ibu ambil remote, tonton sinetron. Nonton nggak apa-apa, yang penting tugasnya ngelayanin. Baru nonton Bib lagi seru-serunya, suami masuk ambil remote, wah lu sinetron mulu, berita apa? Kudus apa? Mau surga nggak? Mau jadi bidadari surga nggak? Selendotan tuh di suami sambil pegang tangannya, pijitin aja. Ya kenapa siang kok dari pagi marah-marah mulu? Bawel lu. Apa? Masuk dah kamar, ambil tuh sapu lidi, ya jangan dikepuk, jangan kibrasin ke tempat tidur. Kalau di sini apa namanya? Kebutin ya, kebutin ke tempat tidur. Baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bacain tuh salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh kalau tempat tidur nggak dikebutin, itu jin pada tidur di situ, Bu. Jadi kalau nggak dikebutin, jin pada tidur. Jadi ntar kalau udah tidur, bapak tidur, ibu tidur bareng sama jin. Benar. Lagi dikebutin nih, suami masuk ngambil sapu lidi, bapak lu ngantuk. Apa? Tidur dah tuh. Ibu udah dari pagi diomelin, udah masak, udah nyapu, udah ngepel, udah semuanya. Begitu baru mau tidur, suami udah gigi 3. Jangan dicubit, jangan. Sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dadanya itu diselawatin. Udah selesai selawatin, lari itu ke dapur, ambil tali rapiah, ikat leher bapak. Lagi suami lu jangan galak-galak banget, kenapa sih? Yang baik gitu sama istri. Bisa nggak? Insya Allah mesra romantis Pak di dalam rumah tangga itu diajarin Nabi. Ini sunnah, saya ngomongin lagi sunnah-sunnah. Besok di Arafah, besok di amalan sedekah, perbuat baik, santun kepada keluarga, itu salah satu ibadah. Santun Pak sama istri, jangan galak-galak banget. Romantis, lihat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala Nabi SAW tolong minta diambilin minum, ya Aisyah tolong ambilin minum buat saya. Siti Aisyah datang bawa 1 gelas udah berisi air. Udah begitu berisi air dikasih sama Rasulullah, kata Rasulullah engkau dulu ya Aisyah minum. Tuh lihat tuh seorang istri yang soleh nggak berani minum duluan tanpa perintah dari suaminya. Enggak ya Rasulullah, engkau lebih dulu. Enggak ya Aisyah, engkau yang minum lebih dulu. Apa jawabannya beliau? Ya Rasulullah, jika aku minum aku ngeri dalam keadaan dosa. Ya Rasulullah, engkau lebih dulu. Ya Aisyah, ini adalah perintahku, kata Rasulullah, suruh minum. Begitu dia minum, dikasih ke Nabi, Nabi putar-putar gelasnya Pak, diputar, nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri. Siti Aisyah takut, apa ada bekasnya, apa ada kotorannya. Siti Aisyah takut kalau Nabi buka
mukanya berubah. Dosa besar Siti Aisyah, ngerasanya begitu. Rasulullah ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa mau diganti aja gelasnya? Apa ada kotoran? Enggak ya Aisyah. Lalu apa yang membuatmu khawatir? Enggan untuk meminum. Apa jawaban Rasulullah? Aku ingin mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meletakkan di mana aku meletakkan bibirmu. Nabi romantis. Lu mah kagak nih, istri begini nih. Bapak mah jorok. Ganti. Tuh istri sekarang mah begitu. Dulu aja baru deket-deketan, es kelapa, satu kelapa sedotan dua. Betul nggak? Begitu kesandung, hati-hati ya. Jelah romantis banget. Begitu kawin punya anak 3, mata lu di mana? Ya, perubahan itu karena apa? Karena nggak ada iman. Rumah tangga wajib didasari dengan iman. Rumah tangga wajib dibawa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. An-nikahu syiarul aulia. Syiarnya aulia adalah pernikahan. Orang-orang soleh menikah untuk apa? Mentaatkan, menambahkan ketakwaannya kepada Allah. Ini kita udah hidup rumah tangga, maaf yang jomblo, saya nggak cerita buat yang jomblo. Kenapa? Lemes. Maaf. Bapak, saya mau tanya Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Ini pulang nasi dingin nggak Pak? Hah? Nasi dingin, lauk, sop, tempe, sambal. Radukan dah. Enak nggak kalau makan dingin-dingin? Nggak enak. Masuk kamar pegang istri. Anget tapi dingin. Yang mana yang lu makan? Yang jomblo, ya. Udah pulang naik motor, sampai di rumah itu guling udah teplek banget. Ngobrol sama tembok, tinggal liatin handphone aja ya. Lu percis kayak orang PA. Anak muda kerja cari rezeki yang halal, baru nafkahin tuh anak perempuan orang. Sekarang jangan pernah pacaran, jangan cuman adanya pembohongan. Neng yang jauh ini Neng, punya harga diri ya. Jangan gampang banget ketemu laki-laki model begini nih, model 10.000 cilok sebeh. Oi, punya marwah ya, punya harga diri, jangan mau. Neng, kalau bahasa Sundanya cinta apa Pak? Aing tebo bogoh ke anjen gitu ya, betul ya? I love you. Apa lu ngiri ya? Gua udah laku aja dia senang. Gimana lu? Neng, kalau ada laki-laki bilang I love you, maaf, saya bukan nggak pernah menerima I love you. Memang betul apa yang dikata Habib Rifki, saya nggak butuh I love you, saya butuhnya gobil tuh. Itu perempuan yang terhormat. Ini perempuan dikasih bunga dikit, makasih pencakek aja ngeliat perempuan begitu tuh. Jangan mau. Saya mau tanya, yang dikasih bunga orang hidup orang mati? Secara nggak langsung disumpahin paen, Neng. Jangan mau. Anak muda, cari duit, rezeki yang halal kasih, jangan hasil selot. Nah, ketahuan lu kan lo. Dengerin. Yang namanya judi nggak bakal pernah bikin lo kaya. Yang namanya judi nggak bakal pernah bikin lo bahagia. Yang namanya judi pasti akan menyengsarakan. Rumah tangga akan hancur, anak akan terbengkalai. Yang di handphonenya masih pakai judi slot, mudah-mudahan di malam hilang handphonenya. Saya mau ngomong, ya perempuan juga. Kadang perempuan juga pada main slot lu. Kita mah arisan, arisan slot. Jangan ya. Gak ada orang judi bikin kaya, nggak ada. Lu kerja, lu lihat. Lu pernah lihat gue live nggak? Pernah live set? Pernah lihat live nggak? Dagang nggak? Jualan nggak? Jualan nggak? Gua aja masih dagang PA. Lu dagang, lu kerja, apa yang lu bisa jual?
sertifikat. Senengin orang tua, lu bakal disenengin sama Allah. Senengin orang tua, Allah akan buka rezekinya buat kita. Semua jadi orang kaya, sedekah. Ini besok Arafah, sedekah, buang uang yang banyak. Sedekah buat apa? Beb, saya mau tanya nih buat kalian, pernah mancing? Pernah mancing? Pengen ikan gede apa pengen ikan kecil? Gede apa kecil? Kalau pengen yang gede, buang umpannya gede apa kecil? Gede. Kalau buangnya ikan terima saya dapat paus. Paus aja kelaparan PA. Yang namanya orang yang dia mau mancing, dia pasti tahu tuh dia mau dapat yang mana nih? Yang gede, oh gedean. Mau dapat ikan hiu, lempar kakap hiu kita dapat. Ini kalau mau sedekah, jangan tunggu kaya baru sedekah. Sedekah yang akan bikin kita menjadi kaya, bukan judi slot. Laki sekarang pada males banget, dikit-dikit nyelot, main ML, bikin FF, main PUBG. Lu ngisinya dari mana? Puter bib, puter koin bib, puter. Terus kemana? Ngisi bib, ngisi apa? Slot. Ini awas lu pada nge-gift pakai duit slot lu. Jangan, percuma, gak bakal kaya seorang laki-laki apalagi perempuan. Mereka terus menerus untuk main judi, jangan. Tapi saya yakin kesini mah laki-lakinya laki-laki soleh semua. Tapi bohong. Ya, anak muda, cinta itu penuh dengan pengorbanan. Kalau kita cinta sama Nabi, berkorban dong. Ayo jadi laki-laki yang perempuan, bu, berkorban buat siapa? Buat Allah dan Rasulullah. Ibu mau masuk surga nggak? Mau nggak? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Bib susah, harus belajar. Apa kata suami? Iya, selama dia di dalam koridornya agama, masih di dalam koridornya syariat, jalani. Neng, jangan sholat, lawan, nggak apa-apa. Neng, jangan pernah baca Quran, lawan, nggak apa-apa. Tapi kalau urusannya, neng, pijitin, jalan. Neng, tolong ini, jalan. Iya, jangan pernah jawab enggak. Kenapa? Itu akan jadi nilai pahala yang gede buat kita. Pak, mudah-mudahan saya cuma minta sama Allah, kita semua yang kumpul di sini masuk surga bersama-sama. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita berkah nih sahibul haul, kita minta berkah sahibul haul, mudah-mudahan berkah daripada beliau. Doa kita kepada Allah, beliau ikut serta mengaminkan, insyaallah doa kita dikabulin sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, terakhir dari saya, jangan lupa besok Arafah, puasa sunnah Bib, saya belum kogok puasa. Gimana? Jalanin dulu aja puasa sunnah Arafahnya, ya. Bib, saya tanggung, saya mau nyelesain kogok saya, niatin puasa kogok, insya Allah akan mendapatkan nilai pahala sunnah Arafah. Bib, saya mau puasa Arafahnya aja, silahkan, ya, jalanin. Kenapa? Mumpung kita masih ada umur, kita nggak tahu Zulhijjah yang akan datang umur kita masih ada atau enggak, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, sehat, afiat. Tadi kira-kira dicatat nggak tuh zikirnya? Dikira dicatat nggak? Besok baca apa? Al-Ikhlas berapa kali? Berapa? 1000 minimal berapa? 50. Cerdas luar biasa. Habis itu baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Dibaca berapa kali? Berapa? Minimal 100, maksimal. Baca yang banyak juga nggak apa-apa. Ada yang terakhir. Ini saya baca, ntar diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha
min ni'mah. Sebagaimana kami dijazahkan oleh guru-guru kami, maka zikir tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Habib, ini fadilahnya apa? Ada satu kisah tentang zikir ini. Ada seorang saleh, dia keuangannya kurang, sedangkan dia pengen banget melaksanakan ibadah haji. Dia zikir ini, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah, dibaca beberapa kali sampai putaran tasbihnya ini entah berapa kali putaran. Subhanallah, setelah itu tahun yang akan datang beliau diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah. Begitu sampai di Arafah dia baca lagi tuh, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah, dibaca terus. Begitu sampai di Arafah, selesainya dia doa sama Allah, ya Allah izinkan hamba untuk melaksanakan haji tahun yang akan datang. Subhanallah, tahun yang akan datang berangkat lagi haji. Dia baca lagi di Arafah, baca ini, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Sampai dia tertidur, Allah kirimkan malaikat di dalam mimpinya. Allah kirimkan malaikat di dalam mimpinya supaya mengatakan apa? Wahai hamba Allah, stop, jangan dibaca lagi zikir ini. Yang kemarin kau baca sampai sekarang pahalanya belum selesai aku catat nih. Baca ini, insya Allah ini bisa bikin capek malaikat untuk menulis kebaikan dan pahala besar di hadapan Allah. Insya Allah. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Mau? Baca salawat busyrah apal? Salawat busyrah apal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilin semuanya. Hadrah ini masih ada nggak? Hadrah main ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ya wasi'al karam ya Rabbi bil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah kullu qurbah tanjali bikum bi kulli halil wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darki halal madinah darki halal madinah darki halal madinah ya karim alaha ya karim alaha ya karim alaha wa'fu anna karim wa'fu anna rahim ya farijul ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarhamna wa hum subhanakallahumma tahatu fi salam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jangan pernah lupa malam ini selalu berdoa kepada Allah, hidupkan malam ini dengan salat tahajud, salat taubat, hajat dan salat sunnah lainnya. Ditutup dengan witir seraya dan berdoa kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita di tahun-tahun yang akan datang dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsiran, ahsanal jaza. Apa yang telah disampaikan oleh beliau